Biar hati Tuhan bersuka karena kami. Biar hidup kami menyukakan hati Tuhan. Sore hari ini kami berkumpul datang di tempat ini dengan satu kerinduan yang sama Tuhan. Biar Tuhan melawat kami menikmati hari ini. Kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan hadir di tempat ini. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara. Tuhan yang bekerja memimpin kami semua. Sehingga ibadah sore hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, roh kami khusus untuk mau selalu terhubung dengan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, tarian kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami. Hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari kita bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini dan biarlah dari setiap mulutmu mengalir pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama. Mulutku yes kepada sepanjang hari penghormatan kepada. Lagi dari hatimu katakan, mulutku penuh. Yes. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sore hari ini Tuhan, kami yang hadir siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan kiri kananmu, Yesus ajaib. Mari sambil bertepuk tangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib,
Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus. Nyanyikan dengan imanmu, katakan, Yesus ajaib, oh Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari kita tepuk tangan. Biar hari ini pujian kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan, tak berubah, oh haleluya. Setiap hari bertambah, terima kasih Tuhan. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia, haleluya. Katakan, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa Dia ajaib buat kita, amin, amin. Coba sekali lagi katakan, Yesus ajaib. Ya, mari kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan, haleluya. Mari saudara, biar kita mau menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Katakan, Kau megah, haleluya.
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama ya saudara katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan. Haleluya. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Sama-sama ya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Sama-sama ya kita katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Dia Raja mulia. Amin. Yesus. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, yes. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Hallelujah, 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 for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God. Amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy. Are you, Lord God? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy
puji Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian sore hari ini. Pujian kami hanya untuk Tuhan. Pujian kami biarlah menyenangkan hati Tuhan. Pujian kami biarlah menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu untuk Tuhan. Mari angkat suaramu untuk Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Biar tarian kami, hidup kami khusus untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya Engkau yang kudus dan hanya Engkau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes Jesus. Engkau kudus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Yes. Tuhan, lihat kami sore hari ini mengakui hanya Engkau yang kudus. You are holy, yes Jesus, your Lord. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy are you, Lord God. Biar pujian kami untuk Tuhan. Oh, you are holy. Yes. Holy are you, Lord God. What is the Lamb? You are holy. Mari kau bisa mengangkat tanganmu. Katakan, yes Jesus, you are holy and only you. What is the Lamb? Oh, you are holy. Yes, yes, Jesus. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Woo! You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is, lagi katakan, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, you are holy, yes, holy. Are you Lord God
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya dapat berkata terima kasih Tuhan. Engkau yang semakin besar dalam hidup kami. Dan kami yang semakin kecil. Oleh anugerah Tuhan, kami ada sampai di titik ini. Tidak ada alasan untuk kami menyerah. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Dan sore hari ini komitmen kami, setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk Tuhan. Setiap tarian kami hanya untuk Tuhan. Setiap hidup kami hanya untuk Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Holy, holy are you Lord. Worthy is you are holy. Yes, Jesus. Jesus, are you Lord? You are Lord. Are you Lord Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Saya mengundang hambanya. Almighty, what is the Lamb? 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 Amin. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau belajar tunduk akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Ajar kami menyadari akan panggilan-Mu. Sampai hari ini Engkau menuntun kami di dalam rencana-Mu yang indah, rancangan-Mu yang sempurna. Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami berjalan selaras dengan panggilan-Mu. Engkau Tuhan yang baik,
Biarlah sore hari ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat, mengajari kami untuk mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Satu yang kami mengerti, firman-Mu adalah kuasa. Saat firman Allah itu disampaikan, kuasa-Mu terjadi. Firman yang mendidik, firman yang akan memperbaharui kami dari hari ke hari. Firman yang buat kami mengerti bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang ada di tempat ini ada di dalam pengurapan-Mu. Dan Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Puji Tuhan, saya berterima kasih banyak untuk Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan kami satu hari ini bersama-sama dengan saudara. Dan mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Nama saya adalah Hana Aisyah. Yang dulunya saya dipanggil Tuhan bukan latar belakang dari orang percaya. Bahkan di antara keluarga kami tidak ada satupun yang mengenal Yesus. Tetapi Tuhan itu baik. Waktu saya dilahirkan, nama saya itu Siti Nurjana, yang artinya cahaya kemuliaan surga. Tetapi karena mulai kecil, keterbatasan orang tua saya sakit. Setiap habis maghrib itu saya mesti menangis sampai membiru, dikira kena apa-apa, biasa ya orang dulu. Tetapi setelah berjalannya waktu, setelah saya dewasa, saya kuliah, saya bekerja, baru diketahui saya mengalami pembentukan jantung saya itu tidak baik. Karena waktu saya lahir, ibu saya masih muda dan saya adalah produk yang digugurkan. Tetapi firman Tuhan berkata kejadianku dahsyat dan ajaib. Tadi saya berbicara dengan Ibu Gembala saudara, begitu indah panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, kita tidak bisa menghindar kemana-mana. Tapi setelah saya bertobat, gembala saya berdoa dan saya dikasih nama Hana, yang artinya kasih karunia. Saya memiliki satu anak putri yang saat ini tidak bisa bersama dengan saya karena dia lagi ngajar. Nah, habis gitu saya punya seorang suami. 21 Desember tahun 2021 dia dipanggil Tuhan. Dan dipanggil Tuhan itu mengejutkan saya, yang mendidik sampai hari ini. Apapun yang terjadi saya mau belajar berdiri dan Tuhan itu baik. Kita tidak ada satu feeling apapun. Tetapi waktu kita mau keluar makan di Halim dari villa ke Surabaya, tiba-tiba saya yang setir, saudara. Dia nyanyi-nyanyi di mobil, tapi waktu saya bayar tol di Waru, tiba-tiba plek, sudah tidak ada di sini. Kalau dulu 1,5 tahun saya tidak bisa berdamai, tetapi saya sekarang mengerti bahwa dalam situasi apapun, Tuhan itu adalah tetap Tuhan yang baik. Amin, saudara. Saudara ada di tempat ini, saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Nah, firman sore hari ini banyak anak-anak muda dan saya ingat bagaimana Tuhan panggil saya. Orang mengira saya dipanggil Tuhan karena pernikahan, enggak. Tetapi waktu saya masih kuliah, saya waktu kuliah di Ubaya, saya kos di Manyar Sindaru yang depannya itu gereja. Dan di kos-kosan saya diadakan family altar. Di situ saya mulai bertumbuh mengenal Tuhan. Tadi saya cerita sama Ibu Gembala saudara. Waktu saya justru ibadah dengan cara saya yang dahulu, semakin saya mendekatkan diri kepada Tuhan, panggilan itu datang. Panggilannya enggak ngomong saya Yesus gitu, enggak ya. Tetapi waktu itu panggilannya berkata, aku ini adalah Tuhan yang baik. Dan saya memastikan semakin saya beribadah, semakin saya mendekatkan diri sama Tuhan,
panggilan itu semakin terngiang-ngiang. Dan saya menunda-nunda sampai 6 bulan. Untuk mengambil keputusan itu saya pergi ke masjid Ngampel sana. Saya berdoa tengah malam. Tetapi saat saya mendekatkan diri dengan panggilan saya, suara itu terus mengiang-ngiang. Dan satu kebanggaan dalam kehidupan saya adalah saat di mana Tuhan menebus saya. Karya penebusan itu yang paling berharga. Kalau adik-adik di tempat ini, ibu bapak yang ada di tempat ini berkata, Bu Hana, apa yang menjadi kebanggaan ibu? Saya bangga karena saya dipanggil, dipilih, dipakai, dan pada akhirnya akan dimuliakan oleh Tuhan. Next, kita lihat judul firman hari ini, dari mana kita dipanggil? Kalau saya dipanggil waktu itu usia 23 tahun. Dan berjalan sampai hari ini sudah 60 tahun. Yang keterbatasan orang tua saya setiap habis maghrib saya kejang-kejang itu. Ternyata saudara saya diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan saya memiliki kelainan jantung. Waktu saya habis bertobat, di situ orang katakan kan seperti ini ya, loh habis bertobat memilih Tuhan kok tambah sakit, sakitnya enggak nanggung-nanggung, sakit jantung. Sudah diketahui ikut Tuhan dibuang dengan orang tua, tiba-tiba saya diketahui saya menderita jantung koroner. Yang waktu saya bayi digugurkan oleh orang tua saya, jadi pembentukan jantung saya itu belum bagus. Kadang orang berkata ikut Tuhan kok tambah masalah, tidak. Diselamatkan dulu oleh Tuhan, lalu kenyataan kehidupan itu ditunjukkan. Tetapi kan saya sudah punya Tuhan, jadinya bisa didapat kekuatan dari Tuhan. Nah, sekian saudara ceritanya, tetapi mari kita lihat di dalam 2 Samuel 23 ayat 1. Ayo, saya akan bacakan ayat ini. 2 Samuel 23 ayat 1 dikatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Kalau saudara tanya kepada saya, Bu Hana siapa Daud? Saya akan berkata Daud adalah seorang raja, seorang pahlawan, seorang pemenang, seorang yang selalu dibuat Tuhan berhasil di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita kembali kepada Daud, ini dikatakan inilah perkataan Daud yang terakhir. Saudara, perkataan yang terakhir di masa tuanya itu perkataan yang ditunggu-tunggu. Perkataan yang terakhir, perkataan orang yang mau berpulang kepada Tuhan, itu bisa dicatat sebagai wasiat. Akan mewariskan satu legacy yang kita tunggu-tunggu, mungkin nasihat yang baik yang akan terus kita pakai selama kita hidup. Tetapi saudara, Daud ini luar biasa. Kalau kita kembalikan, siapakah Daud? Daud berkata, yang pertama, aku orang yang diangkat tinggi. Dia tidak berkata aku seorang raja, aku seorang pahlawan, aku seorang pemenang, aku seorang yang dibuat Tuhan berhasil. Tetapi Daud berkata, aku orang, di sini Daud katakan, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Pengakuan Daud orang yang diangkat tinggi. Saudara, luar biasa. Siapa Daud? Dia orang tuanya saja tidak bangga dengan dia. Yang lain kakak-kakaknya ikut wajib militer. Tetapi Daud menggembalakan domba. Kakaknya berkata tidak seberapa. Tetapi lihat,
pengakuannya, karena ketulusan hatinya, karena cintanya kepada Tuhan. Dia berkata, aku seorang yang diangkat tinggi. Adik-adik di tempat ini, mahasiswa banyak, terus ibu bapak di tempat ini, kita tidak berkata tentang keberhasilan kita, tetapi mari kita belajar. Waktu kita dipanggil, siapa kita waktu dipanggil? Belajar dari Daud, tutur kata nasihat yang diberikan. Daud menyadari siapa dia, tetapi saat Daud memiliki rasa hormat kepada Tuhan, Daud memiliki rasa takut akan Tuhan, menghargai Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa dia diangkat tinggi? Di masa mudanya Daud dipromosikan. Tidak tanggung-tanggung kan? Ayat yang populer, Daud bisa mengalahkan pahlawan yang ditakuti orang Israel. Makanya di akhir kehidupannya Daud berkata, aku orang yang diangkat tinggi. Kalau kita diangkat tinggi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan promosikan kita. Amin. Tuhan akan angkat kehidupan kita, bukan sekedar diselamatkan dan dipulihkan, tetapi ada promosi yang sempurna dari Tuhan. Yang pertama, Daud berkata, aku orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang diurapi. Karena kehidupannya diurapi, maka selama perjalanan Daud dikasih hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Dimanapun Daud berperang selalu bertanya kepada Tuhan. Karena Daud meyakini pengurapan itu sangat penting dalam kehidupannya. Pengurapan itu yang akan memberikan kemenangan. Pengurapan itu yang akan memampukan Daud menerobos musuh-musuhnya. Lalu yang ketiga dikatakan di sini, orang yang diurapi, Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Wah, tadi WL-nya bagus ya. Terima kasih untuk WL dan Singer. Pemazmur. Saya yakin seorang pemazmur kehidupannya tidak bersungut-sungut. Karena dari kehidupannya memuji, mengagungkan Tuhan, mengangkat nama Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Kalau Daud saja saudara, seorang yang dipakai oleh Tuhan dan lahirlah dari keturunan Daud, Allah yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Dari Yesus Kristus, dari keturunan Daud. Dia memiliki sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Dia sangat sadar kehidupannya adalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, orang yang diurapi, pemazmur yang disenangi. Saudara, kalau kita melihat ini pengakuan Daud di masa usianya akan berakhir. Bagaimana kalau kita melihat Mazmur 23 yang ditulis dengan indah oleh Raja Daud. Dia pernah ada di masa-masa pengalaman gunung yang luar biasa. Tetapi dia juga ada di masa melewati lembah tetapi tidak pernah tinggal di sana. Tetapi Daud menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga banyak hal yang dilakukan Daud disertai oleh Tuhan, kemenangan demi kemenangan didapatkan. Nah, kita lihat saudara, apa fungsi orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita lihat Lukas 4 ayat 18 dan 19. Di sini dikatakan, tadi pengakuan Daud kan, orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan, lalu pemazmur yang disenangi di Israel. Kita lihat kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, di sini dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku, next 19,
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini, setiap hari kita meminta pengurapan yang selalu baru, supaya oleh kasih karunia-Nya tugas ini bisa terlaksana di dalam kehidupan kita. Kalau roh Tuhan ada padaku, Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara percaya saudara akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara, inilah keadaan saya waktu dipanggil. Mungkin tidak miskin secara fisik, tetapi hidupnya tertawan, hidupnya terikat. Saya saudara waktu sekolah di kuliah di Surabaya, orang tua saya itu sudah ngasih cap kepada saya bahwa saya tidak boleh keluar di hari Sabtu jam 12 siang. Karena itu hari kelahiran saya. Nah, di sini dikatakan miskin akan harapan. Miskin akan kemerdekaan. Saudara yang ada di tempat ini, baik tua, baik muda, tadi Daud orang yang dipakai ditinggikan oleh Tuhan. Siapapun kita harus menyadari. Kita harus berhati-hati di dalam kehidupan, di dalam bersikap, di dalam perkataan. Karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Untuk apa roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Untuk memberitakan kepada orang-orang yang miskin. Saudara, ini saya punya pengalaman. Saya pulang gereja, terus ketemu teman saya, punya pabrik, rumahnya di Citraland sana. Tapi begitu dia ketemu sama saya, halo Hana, gimana kabarmu? Waduh, suaminya ndak ada kok tambah gemuk ya. Melebar ke kiri ke kanan, amin, diberkati Tuhan. Terus, Cik gimana kabarnya Cik? Sudah lama ya ndak pernah ketemu. Saudara ngomongnya apa? Aduh Han, gak karu-karuan. Rumahnya di Citraland, mobilnya Alphard, tetapi jawabannya, aduh ndak karu-karuan, bisnis saiki Han, wes perkataannya negatif. Wes gitu kokan loh Han, sakit-sakitan sekarang emboh wes. Habis dapat firman yang sama. Nah, setelah itu saya makan di kafe gereja saya, ketemu dengan teman saya yang hanya seorang sales. Saya tanya, ya apa kabarmu Handoko? Puji Tuhan Cik, disyukuri aja. Puji Tuhan, semua baik, Tuhan pelihara, tidak kekurangan apa-apa. Yang satu kos suami istri, yang satu rumahnya di Citraland, mobilnya Alphard, punya pabrik plastik. Coba kira-kira yang miskin yang mana saudara? Yang pertama atau yang kedua? Ayo, jangan pura-pura enggak dengar. Yang miskin yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kos apa yang punya rumah gede di Citraland? Tuhan mengurapi kita memiliki satu tujuan. Kita akan memberitakan. Dikatakan di sini, Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat-Nya Tuhan. Akhirnya saudara saya telepon, Cik ya apa saya kabarnya kok sakit apa? Saya punya kesempatan, saya diantar anak saya kan kerjanya di Intiland. Saya mampir di sana diantar sehari cerita. Isine mengeluh. Lalu saya katakan, Cik kalau mengeluh terus kok lama-lama dijogok loh. Lumayan akhirnya menjadi pelayanan.
Sekarang sedikit demi sedikit dia sudah mulai bisa mengucap syukur. Jadi kalau saudara diurapi oleh Tuhan, mungkin kita juga untuk memberitakan kepada orang miskin secara realita miskin. Tetapi banyak orang-orang yang kelihatannya borjuis, saudara. Kelihatannya tidak kekurangan apa-apa, tetapi hatinya miskin. Jadi Allah memanggil kita punya tujuan. Seperti pesan Raja Daud. Dia katakan, aku orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Ya kita tentunya tidak boleh sombong. Tetapi jangan pernah minder. Kita harus meyakini ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu di sini dikatakan untuk membebaskan kepada orang-orang tawanan. Saya ini adalah produk tawanan. Setiap saya keluar hari Sabtu jam 12 siang, herane itu celaka loh saudara. Karena apa? Itu yang ada di pikiran kita. Orang tua saya selalu ketakutan kalau saya keluar di hari Sabtu jam 12 siang. Waktu saya bertobat, saya bekerja di sebuah perusahaan mobil yang bergerak di mobil, ambulan, bus, truk gitu kerja. Dan puji Tuhan, pimpinan saya orang yang cinta Tuhan. Memiliki sebuah persekutuan pemulung yang harinya Sabtu, jamnya jam berapa? Jam 12 itu saya sedang tertawan. Saya bergejolak di hati saya. Oh, aku kecelakaan Vespaku sampai ngelipet waktu SMA Sabtu. Aku kena air panas Sabtu. Berapa kali saya celaka saudara. Tetapi Tuhan katakan, roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan orang yang tertawan. Saya sudah ketemu Yesus, tetapi waktu itu belum mengerti. Masih belajar melayani di pemulung, saya belum menikah. Kayak iya, kayak enggak. Kayak iya, kayak enggak. Akhirnya saya berangkat di pemulung. Enggak apa-apa tuh sampai sekarang pelayanan itu juga jam 12 hari Sabtu. Bagaimana Tuhan memanggil kita? Ada satu pesan. Sebelum kita membebaskan orang yang tertawan, kita sendiri lebih dahulu dibebaskan oleh Tuhan di dalam tawanan itu. Banyak hal yang Tuhan itu memperlihatkan begitu baiknya Tuhan. Begitu saya bertobat, kendaraan saya diambil oleh bapak saya tidak dikasih uang kos, pokoknya semua dipres. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang baik. Justru di masa-masa seperti itu saya diketahui. Selain memiliki jantung, saya punya sinusitis yang sudah penuh. Membengkak di sini saudara, penuh. Jadi kalau saya tiba-tiba kedinginan gitu, mimisan banyak. Saudara, anak kos yang sudah ditinggal oleh orang tuanya karena mengikut Kristus, tetapi bisa menjalankan kehidupannya. Tidak ada satupun yang menanggung. Tetapi saudara percaya Yesus membebaskan orang yang tertawan. Begitu diketahui, saya dioperasi sinusitis dengan Profesor Sunaryadi. Uangnya dari mana? Kalau toh saya dimasukkan di sel kelas 3 rumah sakit, itu sudah puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memanggil kita, aku orang yang diangkat oleh Tuhan. Allah pelihara luar biasa, saya dimasukkan di RKZ oleh Ibu Rusdi yang sudah berpulang, pemilik PT Rembaka. VIP loh, bukan kelas 1. Dan waktu saya di rumah sakit, dikirim oleh teman-teman gereja itu bunga, daster, semua terpelihara dengan baik. Karena ini banyak anak muda, saya sampaikan kesaksian saya. Saya nampak tilas, saya melihat ke belakang bagaimana Tuhan memanggil kita.
Tuhan panggil kita, Tuhan angkat tinggi kita. Kata pemazmur berkata, dia tidak berkata aku seorang raja, aku seorang pahlawan, aku seorang yang sukses, tidak. Tetapi Daud berkata, aku orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Kalau di sini banyak anak-anak yang mungkin anak muda-muda di kampung Inggris jauh dengan orang tua, jangan khawatir. Asal engkau memiliki hubungan, keintiman, berserah penuh kepada Tuhan. Pemazmur berkata, aku orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Lalu orang yang diurapi. Orang yang diurapi berarti perkataan kita itu sangat dipercaya. Waktu saya dipanggil Tuhan, tidak apa-apa ya Pak Gembala, khotbahnya kesaksian. Nah, saya waktu itu melayani di Pemulung. Puji Tuhan, Tuhan angkat. Kalau mobil saya diambil oleh orang tua saya karena saya dianggap dia murtad, tapi saya bekerja baru 6 bulan. Waktu itu dikasih inventaris tafjiti baru, saudara. Lalu pulang dari pelayanan, saya setir sendiri. Tiba-tiba Tuhan itu luar biasa ya. Kita dipanggil untuk membebaskan orang yang tertawan. Saya di stop oleh orang, Bu berhenti gitu. Terus begitu saya berhenti, tak lihat ada seorang anak anak ayan tumpah-tumpah di situ. Aduh, saya kalau ada orang tumpah kan ikut tumpah. Oh Pak, maaf ya. Lalu saya maju. Begitu saya maju, Roh Kudus ingatkan, orang yang diurapi, orang yang peka akan suara Tuhan. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan, pasti Tuhan tegur. Lalu saya diingatkan, ada seorang imam, ada seorang Lewi, tapi ada seorang Samaria. Firman Tuhan itu terngiang-ngiang. Waktu itu saya petobat baru loh. Lalu saya mundur. Ya udah Pak, menolongnya itu setengah hati. Menolongnya setengah hati. Lalu setelah itu saya suruh dia di mobil belakang. Terus kami antarkan di rumah sakit, diantarkan di orang tuanya. Saudara adalah orang-orang yang diurapi, yang dipromosikan. Lewat kejadian itu saya belajar menginjil. Dan sampai hari ini keluarga itu bertobat 4 orang. Luar biasa. Amin. Haleluya. Tepuk tangannya jangan banyak-banyak. Haleluya. Ya ini saya sekarang itu kalau melihat napak tilas ke belakang. Dulu pertama bertobat itu kok gampang ya. Tacik kok saya anaknya. Tadi saya cerita sama Ibu Gembala itu, Ibu Gembala saudara. Karena anaknya dikuepangkan, jadi banyak bendul-bendul gitu. Saya cerita soal Yesus. Terus saya panggilkan hamba Tuhan, pokoknya istilah Jawa itu dulu itu ngaclak gitu loh. Rasanya kasih mula-mula ya, kepengen untuk melayani Tuhan. Karena saya merasa bagaimana Tuhan pelihara, bagaimana Tuhan panggil, bagaimana Tuhan tinggikan. Lewat kejadian itu saya tidak melayani sendiri, saya panggilkan hamba Tuhan untuk berdoa untuk anak yang dikuepang itu. Jadi satu badan itu membendul-bendul. Tahu-tahu habis didoakan itu bersih saudara. Kayak orang kusta itu loh. Bukan sekedar sembuh, tahir bersih. Dan satu keluarga itu juga bertobat. Kalau saya membawa jiwa karena roh Tuhan ada pada kita. Saudara tahu bukan sekedar taci itu terima kasih. Saya dikasih kamar khusus di kos-kosan itu yang gede dan tanpa bayar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan akan tinggikan kita. Kalau Tuhan panggil saudara, bukan sekedar jadi Kristen. Standar-standar itu banyak saudara. Tetapi mari, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kepada orang yang miskin. Mungkin tidak miskin secara fisik, tetapi sekarang ini banyak orang yang ketakutan di dalam kehidupan.
Dan kita dikasih pengurapan oleh Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan melihat karya Tuhan, kebesaran Tuhan yang sempurna seperti itu kalau kita tidak melangkah. Next, di sini dikatakan 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja, Rasul Paulus katakan, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita ada di sini, saudara, saya dari Surabaya datang ke sini bukan karena saya baik, bukan karena saya mampu, bukan karena saya cakap lidah, tidak, peta lidah, enggak. Tetapi semua ini dilakukan oleh karena kasih karunia. Karena kekuatan Allah, karena pemberian Allah. Kalau kita saudara tetap kita ada di rumah, Kristen saya Kristen, tapi untuk diri kita sendiri. Kristen saya Kristen, tapi ya sudah cukup begini-begini saja. Kita tidak akan mengalami seperti tutur kata Daud di akhir kehidupannya. Begitu banyak hal yang Daud lakukan. Dan dia katakan, aku orang yang diangkat tinggi. Karena Daud baik, tetapi karena kasih karunia, bukan karena baik. Daud berkata, aku orang yang diurapi, orang yang diberi kuasa. Dan aku pemazmur yang disenangi oleh Allah Israel. Saya kalau cerita gini, sebetulnya ini ceritanya ndak arah begini. Tapi karena tadi di rumah makan, cerita-cerita dengan Ibu Gembala saudara. Begitu baiknya ya Tuhan. Tuhan memanggil, Tuhan merendah kita. Tuhan memberikan keistimewaan bagi kita. Siapa kita? Saya tertempelak saat tadi berbicara. Iya ya, dulu aku ini paling senang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi mungkin sekarang ya ceritanya di khotbah. Tapi kalau dulu itu setiap ketemu orang saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya ikut bakti sosial saudara. Dan di situ banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami urunan bakti sosial itu, jadi kita bakti sosial sebelum ada BPJS. Ini banyak kesaksiannya ya, biar anak-anak muda punya semangat. Itu kalau ada orang tua yang sakit, kita kasih vitamin saja. Tetapi kalau untuk anak-anak yang berusia produktif, kita semua satu kos itu urunan untuk mengobatkan anak itu. Lalu saya pelayanan di Terawas. Ada orang kena kanker kulit, maaf ya, pahanya itu kayak lehernya sapi, kulitnya begini-begini. Lalu dokter Paulus, itu dokter anak di Surabaya, dia katakan, Hana kesini, kenapa? Ini kanker dan sakit sekali. Terus saya tanya, ibu sakit ya gitu. Aduh bu kok mikiri sakit, bisa makan saja untung. Ini loh, menceritakan tahun rahmat Tuhan. Lalu ada seorang anak yang kena kanker tumor. Kita sudah janji kalau ada anak yang usia produktif kita akan layani, kita akan obatkan. Saya bawa saudara saya yang tidak tahu apa-apa ke DR Sutomo untuk mengobatkan anak ini. Dan setelah anak ini sembuh, dia katakan tumor, bukan kanker ya, tumor jadi diangkat. Dia katakan, saya nanti begitu saya membuka mata, kepinginnya ketemu Cik Yeni sama Cik Hana. Dikira cacik padahal ini Jawa. Lalu saudara, begitu kami mengantarkan anak itu, mulai dari Pak Lurahnya, orang sekampung keluar. Dan saya kalau ke pasar Tretes itu sembunyi-sembunyi. Karena semua orang mau ngasih oleh-oleh. Nggak tahu itu pisang, nggak tahu itu apukat. Kenapa? Karena kita memberitakan tahun rahmat Tuhan.
kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Saya yakin yang muda di sini bisa melakukan, yang tua di sini pun bisa melakukan. Ayo pulang dari ibadah di tempat ini, kita memiliki semangat yang baru, roh yang baru, keyakinan yang baru bahwa Tuhan panggil kita, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita untuk memberitakan kepada orang miskin dan orang yang tertawan. Saudara, saya yakin saudara bisa. Orang ngomong, enggak bisa Bu, enggak bisa ngomong. Bukan enggak bisa, enggak mau kadang. Mau dulu, nanti Tuhan yang menjadikan kita bisa. Nah, kalau kita belajar tentang Raja Daud ini saudara ya, saya begitu melihat hebat ya orang ini. Begitu memiliki kerendahan hati, keterbukaan, keintiman dengan Tuhan. Bahkan pada masa akhir kehidupannya. Dikatakan di 1 Tawarikh tadi dikatakan Daud adalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Dia katakan aku orang yang diurapi oleh Tuhan. Lalu dikatakan aku adalah pemazmur yang disenangi Allah Israel. Kalau kita bisa ketiga hal ini, kita meyakini mungkin aku bukan siapa-siapa, tetapi karena karya penebusan, karena panggilan Yesus kepadaku, aku memiliki sebuah keyakinan Tuhan akan pakai aku sebagai orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Tetapi kita harus ada action untuk itu. Saudara, saya datang ke sini nih naik bis. Enak. Bisa denger YouTube, bisa belajar khotbah ini di bis, saudara. Saya kalau melihat kekuatan dari mana yaitu kasih karunia. Masih ada suami saya enggak pernah keluar rumah sendiri, kemana-mana sama dia. Bahkan orang-orang yang retreat di tempat itu kepengen tahu mana saya busan yang mana. Saya cuma ada di kamar saudara. Ada di dalam zona nyaman. Tetapi setelah dia berpulang, saya melihat saya tidak bisa diam-diam seperti ini. Saya harus bangkit, saya harus bergerak, saya harus menjadi berkat. Saya harus mengumpulkan, kalau suami saya katakan gini, yang mbok kira orang mati itu ndak bawa donya, bawa. Loh kenapa? Ya mulai sekarang aku bangun gereja di desa-desa. Aku melayani, aku adakan bakti sosial, aku menabur. Itu aku mempercepat jadinya rumahku di sorga. Saya juga kepengen cepat loh saudara. Ini bukan ngalup, makanya saya terus pelayanan. Saya kalau minggu pelayanan di Nongko Jajar, jalannya begini-begini. Naik tinggi sendiri. Kadang suara iblis berkata gini, ih kasihan ya, kamu nyetir sendiri jauh gini, kok mengenaskan. Tetapi pikiran itu saya balik, hebat ya saya ya, sudah umur 60 bisa nyetir sejauh ini. Umur 60 saya masih punya semangat, luar biasa ya. Itu yang dinamakan pemazmur yang diurapi. Pemazmur bukan sekedar wah haleluya, baik. Tetapi saat kita mensyukuri apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Itu pemazmur saudara. Puji Tuhan. Saya kalau minggu ketiga itu khotbahnya juga 3 kali Pak Pendeta. Di gereja GPDI Prigen. Jam 6, jam 8 selesai, Pak Yakub pernah ikut. Habis itu di Purwosari. Sorenya saya masih di Nongko Jajar sendiri. Kadang saya berkata, dari mana kekuatan itu? Kekuatannya dari sini. Dikatakan sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini Rasul Paulus, saya tidak ada segininya. Tetapi di sini dikatakan, tetapi bukanlah aku lagi, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Kita punya pilihan. Kita diam aja di rumah, ya enggak apa-apa sih, menyembah.
Sudah kok Bu ibadah saat teduh, tetapi mari kita keluar. Dikatakan apa? Memberitakan kepada orang yang miskin, kepada orang yang tertawan. Luar biasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dan kalau pertama saya melakukan itu rasanya sempat, aduh tersiksa ya. Tetapi saudara, sekarang saya melihat buahnya. Kapan-kapan kalau saya kesini saya mau suruh ada anak Kediri yang lagi kami layani dan dia diselamatkan. Anak Kediri yang ambil studi sastra Arab. Tetapi waktu itu diajak oleh temannya ke gereja, mulai ada kejanggalan di situ. Dia lagi mengoreksi soal sastra Arab ini sama Al-Qur'annya dia sama Alkitab. Namanya Raffi. Kemarin ketemu kami di GPDI Singosari, memang sama Bapak Gembalanya disuruh datang waktu saya menyampaikan firman di sana, lalu ketemu. Saya katakan, Raffi dari mana? Dari Kediri. Dia umurnya 21 tahun dan dia mau mengambil keputusan untuk baptis. Saya bilang, Raffi belajar dulu, jangan terburu-buru. Karena ternyata orang tuanya cukup punya pengaruh, punya real estate di Kediri. Terus dia saudara kembar. Saya katakan, kamu ikut Tuhan itu gratis. Tetapi berjalan bersama Tuhan banyak harga yang kamu harus bayar. Kadang saat kamu menyangkal diri, kamu disalah mengerti oleh keluargamu, kan dia dari keluarga Muslim yang cukup taat gitu. Dan kami sedang layani anak itu. Tuhan tunjukkan jerih payah kita oleh karena kasih karunia kita, Tuhan kepada kita, pelayanan mulai berbuah. Saya merindukan dulu pertama bertobat, cek gampang ya golek jiwa. Sekarang saya kok males ya. Tetapi saat memiliki kerinduan itu memang bukan saya ya, kan ada yang menanam, ada yang menyirami ya toh. Ada yang memberi pertumbuhan dan kebetulan kami sedang layani anak itu. Doakan anak-anak muda kita harus memberitakan kepada orang miskin dan tertawan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jangan berkata aku tidak bisa, sendiri kita tidak bisa, tetapi bersama kasih karunia kita mampu. Amin. Yang terakhir jamnya. Ya. Ini loh, Daud ini orang yang tahu terima kasih. Kalau saudara merasa hidupku ini karena karya Tuhan, aku diangkat tinggi oleh Tuhan, aku diurapi oleh Tuhan, aku dijadikan pemazmur yang diurapi. Saudara harus memiliki rasa terima kasih kepada Tuhan. Saya kalau baca ayat ini saya nangis sendiri. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai. Saudara mau adik-adik di sini punya masa depan yang baik. Dan ada masanya engkau akan berkata kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Engkau mengangkat tinggi aku, Engkau mengurapi aku, Engkau menjadikan aku pemazmur yang diurapi, Engkau mempromosikan aku. Engkau membawa aku di jalan-jalan-Mu yang membawa kemenangan. Raja Daud adalah orang yang punya rasa terima kasih. Saya percaya kita semua di sini tidak kebetulan saya bersaksi, ini harusnya khotbahnya tidak kesaksian seperti ini, saya sudah catat. Tetapi pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, Mbak ini karyawannya Bu Rusdi ya, Bu Ida. Dan itu saya sedang bekerja sama dengan Bu Ida, memiliki satu panti asuhan yang kami layani di Surabaya. Dan Tuhan baik.
lewat ini diambil anak dari Madura, Muslim dimasukkan di situ, disekolahkan. Kami sedang kerjasama di situ selain pelayanan pemulung, dan Bapak sudah berpulang. Waktunya legensi, warisan yang dia berikan. Dia berpesan, kalau Daud pesan terakhir, Daud berkata, aku adalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Aku orang yang diurapi, pemazmur yang disenangi oleh Allah Israel. Tetapi suami saya pesannya hanya satu, selama kamu masih sehat dan bisa berjalan, jangan sampai menolak pelayanan. Saya akan tutup dengan kesaksian saya. 21 Desember suami saya meninggal, 24 Desember saya menguburkan dia, 25 Desember saya menggantikan dia khotbah Natal. Saya tidak bisa cerita apa-apa, saya hanya pasang foto waktu dia dimandii, waktu ibadah penghiburan, waktu dia masuk di tempatnya yang terakhir, tubuhnya dari tanah kembali ke tanah. Itu saja yang dibeberkan. Saya sambil menangis khotbah itu. Andai kata waktu itu saya menolak, saya tidak melayani, saya tidak ingat kepada kata-katanya, tidak akan ada hari ini. Di dalam masa kesesakan saya melangkah. Ada langkah yang pertama, ada langkah yang kedua, ada langkah yang sampai hari ini. Karena saya ingat legensi suami saya. Kalau kamu masih bisa berdiri dan berjalan, jangan menolak pelayanan. Begitu Bapak itu kena kanker 4 tahun, tetapi perjalanan sakit itu tidak pernah dia libur di dalam pelayanan. Minggu dia melayani, Selasa dia berpulang. Kita tidak tahu waktu. Sekarang saya habis khotbah di sini, tahu-tahu nanti dikabari, Bapak Robert, Ibu Hana sudah berpulang. Gak ada yang tahu. Dan buat saya haleluya. Satu kerinduan. Makanya selama kita dikasih waktu, ayo kita bekerja untuk Tuhan dengan kasih karunia. Suami saya Minggu masih melayani, Senin masih membelikan saya tape dan tetel di Tretes. Selasanya gak ada hujan, gak ada angin, dia berpulang. Kalau saya ingat itu, saya mau melayani saja untuk Tuhan. Kepada Tuhan segala kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri. Ku kagumi, ini cantik. Mari kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pesan untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini yang mendengar firman Tuhan, beritakan tahun rahmat Tuhan, tahun kemurahan Tuhan, supaya kehidupan adik-adik di tempat ini boleh menjadi berkat. Kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, amin, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
kasih-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas. Tak terbatas. Saya minta Ibu Gembala berdoa buat firman. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah begitu baik dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya ada begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan dalam hidup kami juga mau untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan, biarlah Engkau yang selalu menyertai kami, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kekasih-Mu Ibu Hana yang sudah membagikan firman-Mu, baik ibadah raya 1, 2, dan 3. Kami semua jemaat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Dan terlebih Tuhan, dalam kehidupannya Kau selalu ada bersama-sama dengan Ibu Hana beserta anaknya. Setiap kegiatan, setiap pekerjaan, usaha yang dilakukan, Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Dan dalam pelayanannya, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Dan biarlah hidupnya terus memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa-doanya yang dipanjatkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati Bu Hana beserta keluarganya, juga dalam pelayanan, juga setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas firman-Mu. Dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati, amin. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan, haleluya. Saksian yang luar biasa, kami mewakili Gembala dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih buat Bu Hana. Biar Tuhan semakin pakai lebih luar biasa lagi untuk alatnya Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan menyampaikan pengumuman. Untuk ibadah hari Selasa ada ibadah wanita, hari Sabtu ada Yuji. Bagi pemuda-pemudi yang masih belum menikah, monggo bisa mengikuti ibadah Yuji hari Sabtu jam 5 sore ya. Oh jam 6 sore. Mengundang kalau bisa yang dari kampung bahasa baik bahasa Inggris, Korea dan sebagainya, monggo bisa datang. Dan ada satu pengumuman lagi, tanggal 24 sampai 25 Oktober GPDI Tiberias akan mengadakan retreat keluarga besar Tiberias, GPDI Tiberias. Jadi
yang akan diadakan di Hotel Batu Suki di Batu dengan tema dipimpin, diajar dan diubahkan. Harga setiap orang per orang itu 375.000. Mari kita sama-sama, kalau bisa kita ikut. 1 orang boleh, 2 orang boleh, 1 keluarga boleh, 1 keluarga besar juga boleh. Mungkin berpikir, aduh aku ini kan sendiri, nggak apa-apa. Ada banyak orang kok yang akan ikut. Jadi per orang harganya 375.000 dan 1 kamar isi 3 orang. Jadi sama-sama kita menikmati, tubuh jiwa roh kita akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Di sana kita akan dapat fasilitasnya, kita 3 kali makan. Jadi 375 itu tidak jajan di luar, dari dalam ya sudah dapat 3 kali makan, 2 kali coffee break. Dan ada banyak fasilitas yang lainnya. Mari sama-sama, kalau mau mendaftar sudah ada barcode-nya. Nanti mungkin sudah dibagi ya Pak Gemke. Itu nanti akan dibagi ya. Ada link pendaftarannya yang mau mendaftar, atau bisa hubungi kontak person yang sudah ada di flyer ini. Puji Tuhan, demikian pengumuman. Saya mengundang yang bertugas untuk kolektan bisa maju ke depan. Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Orang mau mere suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do gemu fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do gemu fa mi re, la 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 la. Putar ke kiri ye, kagak nona, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Mari saya undang kita bangkit berdiri yang sudah selesai. Sekarang ganane, kagak nona, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan manis deh. Mari kita sama-sama mau berjoget buat Tuhan, amin. Seperti Daud, dia mau menari buat Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama ya. Tidak usah malu-malu. Orang
Orang mau mere suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Orang mau mere suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do gemu fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do gemu fa mi re, la 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 la. Putar ke kiri ye, kagak nona putarlah ke kiri. Ke kiri dan ke kiri. Ke kiri manis, bareng-bareng ya. Sekarang kanan nih. Kagak nona put ke kanan. Oke, coba sama-sama ya, bareng. Kalau putar ke kiri biar mereka jadi mirror, jadi apanya, cerminnya. Bareng ya. Putar ke kiri, bareng yuk. Kagak nona. Yuk, gak usah malu-malu. Sekarang kanan, sekarang kagak nona. Ke kanan, ke kanan. Iya, belum semua. Bareng-bareng aku. Oke, sebentar. Kalau tidak muter, tidak ke kiri dan ke kanan, lagu ini saya akan ulang terus. Sama ya. Putar ke kiri, yeah. Kagak nona putarlah ke kiri. Oke. Asik. Ke kiri mana? Sekarang kanan nih. Ke kanan. Ke kanan. Lagi ya, sekali lagi katakan. Putar ke kiri, kagak nona putarlah ke kiri. Ke kiri dan ke kiri. Ke kiri manis deh. Sekarang kanan saudara. Sekarang kanan nih. Kagak nona put ke kanan. Ke kanan manis deh. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap berdiri. Tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah sore hari ini. Haleluya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia. Amin. Syukur kekal selamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur samalah. Mari engkau bisa angkat tanganmu, katakan. Bagi Dia. Saya mengundang Bapak Gembala. Hormat serta syukur kekal selamanya.
segala pujian, hormat tak syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan suara-suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan bekerja di tempat ini, memberikan, mengurapi kami semua, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memperlengkapi kehidupan kami semua, baik kami semua jemaat Tuhan. Kami terpanggil untuk menjadi murid-Mu dan mengabarkan sukacita. Berita sukacita itu yang membebaskan kehidupan kami, melalui hidup kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa baru datang kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu terus urapi kami Tuhan, perlengkapi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati semua jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum saya akan menutup dengan doa berkat, kita nyanyikan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat di tiap langkahku, bersamamu di dalamku. Katakan dengan iman, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menuntun langkah hidup kami. Roh-Mu mengurapi kami semua ya Tuhan. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, tadi bukti sekali lagi katakan, hidupku ku menggenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Dan mujizat tertiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Angkat kedua tangan-Mu dengan sukacita, dengan syukur, dengan iman. Mari kita semua pulang menerima, diperlengkapi, dipenuhi oleh berkat, anugerah, rahmat dari Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan sukacita, penghiburan, damai sejahtera, bahkan kuasa yang dahsyat itu terus mengurapi hidup kami semua. Mulai saat ini, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.